Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novalinda dengan NIM C1C01996 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul KAS. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian KAS. KAS adalah aktiva yang paling liquid, merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya. KAS memiliki dua kriteria, yaitu tersedia dan bebas. Yang pertama yaitu tersedia. Tersedia berarti KAS harus ada dan dimiliki serta dapat digunakan sehari-hari sebagai alat pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua yaitu bebas. Setiap item dapat diklasifikasikan sebagai KAS jika diterima umum sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya. Selanjutnya yaitu sifat atau karakteristik dari KAS. KAS meliputi uang tunai yang berupa kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau cash in hand, atau di bank atau bank, cek, demand deposit, money order, dan lain-lain. Sifat atau karakteristik dari KAS ada dua. Yang pertama yaitu aktif tapi tidak produktif. Untuk memperoleh rentabilitas, KAS tidak boleh dibiarkan menganggur atau idle kas. Yang kedua yaitu tidak memiliki identitas kepemilikan, sehingga mudah dipindah tangankan. Selanjutnya yaitu manajemen KAS. KAS adalah aktiva yang paling mudah untuk disalahgunakan. Permasalahan akuntansi yang biasa dihadapi oleh manajemen dalam transaksi KAS adalah yang pertama yaitu pengendalian yang tepat harus ditetapkan untuk menjamin bahwa tidak ada transaksi yang tidak diotorisasi dicatat oleh pejabat atau karyawan. Yang kedua yaitu informasi yang diperlukan untuk manajemen KAS yang ada di tangan dan transaksi KAS harus tersedia. Selanjutnya yaitu pengawasan intern. Pengawasan akuntansi berkaitan dengan mengamankan kekayaan perusahaan, penjamin ketelitian, dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi pengawasan administrasi berkaitan dengan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Yang D yaitu tentang pelaporan KAS. Ada masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaporan, yakni yang pertama, KAS yang dibatasi oleh restriktif. Yang kedua yaitu overdraft bank terjadi apabila suatu cek ditulis dalam jumlah yang melebihi rekening KAS. Hal itu harus dilaporkan dalam kelompok kewajiban lancar dan biasanya ditambahkan ke dalam jumlah yang dilaporkan sebagai hutang usaha. Yang ketiga yaitu equivalent KAS merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid. Yang pertama yaitu segera bisa dikonversi menjadi jumlah KAS yang diketahui. Yang kedua yaitu begitu dekat dengan jatuh temponya sehingga risiko perubahan suku bunga tidak signifikan. Yang C yaitu akuntansi terhadap KAS. Untuk menampung transaksi yang menyangkut KAS dalam perusahaan, diselenggarakan akun atau rekening berikut, yaitu KAS atau bank. Digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran KAS melalui kasir atau di dalam perusahaan, termasuk penerimaan dari dan pengeluaran atau setoran tunai ke bank. KAS kecil merupakan sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. KAS kecil yang jumlahnya dibatasi itu secara periodik atau setiap uang kas kecil hampir habis diisi kembali, atau kas kecil.
Kas kecil atau petty cash adalah dana yang dibentuk untuk membiayai pengeluaran rutin perusahaan dan jumlahnya relatif kecil. Metode pencatatan kas kecil yaitu ada dua. Yang pertama, sistem dana tetap atau impressed fund system, dan yang kedua yaitu sistem dana berfluktuasi atau fluctuation fund system. Yang pertama yaitu sistem dana tetap atau impressed fund system. Sistem dana tetap bekerja sebagai berikut. Yang pertama, misalnya, seseorang yang ditugasi untuk mengawasi kas kecil diberikan sejumlah kecil uang untuk melakukan pembayaran bernilai kecil. Transaksi dana kas kecil tersebut dicatat sebagai kas kecil di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Yang kedua yaitu ketika pengeluaran dilakukan, pengawas kas kecil mendapatkan tanda terima yang telah ditandatangani dari setiap individu yang menerima pembayaran kas tersebut. Selanjutnya yaitu ketika kas kecil mulai menipis, pengawas dapat meminta tambahan kas dari kasir umum untuk pengisian kembali yang didukung oleh tanda terima kas kecil dan bukti pengeluaran lain. Pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan penerimaan kas kecil. Misalnya, ini hanya contoh ya. Beban perlengkapan kantor sebesar 42.000 di sebelah debit, beban perangko sebesar 53.000 di sebelah debit, beban hiburan 76.000 di sebelah debit, selisih kasnya 2.000 di sebelah debit, maka kasnya adalah 173.000 di sebelah kredit. Selisih kas istilah lain dari akun atau kelebihan dan kekurangan kas. Yang keempat yaitu jika diputuskan bahwa jumlah jasa yang terdapat dalam dana kas kecil berlebihan, penyesuaian dibuat sebagai berikut. Misalnya, untuk penurunan dana kas kecil dari 300.000 menjadi 250.000, maka catatannya yaitu kas sebesar 50.000 di sebelah debit dan kas kecil sebesar 50.000 di sebelah kredit. Yang kedua yaitu sistem dana berfluktuasi. Pada sistem ini, akun kas kecil dipakai untuk mencatat transaksi yang mempengaruhi jumlah kas kecil. Di antaranya yang pertama, pembentukan dana kas kecil. Yang kedua, penggunaan atau pengeluaran dana kas kecil. Yang ketiga, pengisian dana kas kecil. Yang keempat, penambahan dana kas kecil. Dan yang kelima, pengurangan atau penarikan kembali dana kas kecil. Di sini saya masukkan contoh kasusnya. Jurnal yang akan dibuat pada kasus ini yaitu sebagai berikut. Soalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2005, PT Shiva membentuk dana kas kecil sebesar 250.000. Berikut transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Desember 2005 tersebut. Pada 5 Desember, membayar rekening air dan listrik sebesar 47.500. Pada tanggal 7 Desember, membayar rekening telepon dan fax sebesar 125.250 rupiah. Pada tanggal 9 Desember, dibeli supplies kantor sebesar 17.500. Pada tanggal 12 Desember, biaya rapat dan pertemuan sebesar 31.250 rupiah. Pada tanggal 19 Desember, dibayar biaya makan atau minum karyawan sebesar 25.000. Pada tanggal 20 Desember, pengisian kembali dana kas kecil cek sebesar 196.500 diserahkan kepada kasir kas kecil. Pada tanggal 23 Desember, dibayar biaya langganan koran sebesar 12.500. Pada tanggal 27 Desember, dibeli perangko sebesar 5.000. Maka, jurnal yang akan dibuat pada tanggal 1 yaitu
kas kecil dan kas atau bank sebesar 250.000. Lalu selanjutnya yaitu pada tanggal 5, jurnalnya yaitu biaya air dan listrik di sebelah debit dan kas kecil di sebelah kredit sebesar 47.500. Selanjutnya yaitu pada tanggal 7, jurnalnya yaitu biaya telepon dan fax dan kas kecil sebesar Rp125.250. Selanjutnya yaitu pada tanggal 9, supplies kantor dan kas kecil sebesar 17.500. Selanjutnya saya terangkan di lampiran PPT ini untuk lebih jelasnya. Selanjutnya yaitu akuntansi terhadap kas. Yang pertama yaitu sistem dana berfluktuasi. Maaf, saya lanjutkan yaitu tentang sistem dana berfluktuasi. Pada sistem dana berfluktuasi ini, pada akhir periode tetap harus dilakukan kas opname. Apabila dari kas opname ternyata jumlah dana kas kecil berbeda dengan saldo menurut pembukuan, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian atau adjustment. Contohnya, pada tanggal 31 Desember dilakukan kas opname dan ditemukan yang pertama, kas bond perjalanan dinas direktur utama sebesar 150.000 pada tanggal 29 Desember. Yang kedua, uang kertas sebesar 24.750. Yang ketiga yaitu uang logam sebesar Rp6.250. Dan yang keempat yaitu perangko yang belum terpakai sebesar Rp3.750. Dengan maka jurnal yang dibuat yaitu seperti ini. Persediaan perangko di sebelah debit sebesar Rp3.750. Uang muka perjalanan dinas sebesar Rp150.000 di sebelah debit. Selisih kas Rp1.500 di sebelah debit. Biaya pos sebesar Rp3.750 di sebelah debit. Dan kas kecil Rp151.500 di sebelah kredit. Dengan adanya jurnal ini, maka saldo akun kas kecil yang harus disajikan di neraca per 31 Desember 2005 adalah sebesar 31.000, sesuai dengan dana kas kecil yang ada, uang logam ditambah dengan uang kertas. Selanjutnya yaitu tentang rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah schedule yang menjelaskan setiap perbedaan antara catatan kas bank dengan catatan kas perusahaan. Berikut di bawah ini ikhtisar yang menyebabkan adanya perbedaan saldo menurut catatan perusahaan dan bank. Yang pertama yaitu deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Maka dicatat dalam buku perusahaan sudah menambah saldo kas dan dalam buku bank belum menambah saldo kas. Yang kedua yaitu outstanding check. Cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum dicairkan, maka dicatat sudah mengurangi saldo kas pada buku perusahaan dan belum mengurangi saldo kas pada buku bank. Selanjutnya silakan dibaca pada lampiran PPT ini. Selanjutnya yaitu jenis dan tujuan rekonsiliasi bank. Ada 3 jenis rekonsiliasi bank. Yang pertama, rekonsiliasi 2 kolom. Tujuannya yaitu mencari saldo yang tepat atau benar. Yang kedua ada rekonsiliasi 4 kolom. Tujuannya yaitu mencari saldo awal, penerimaan 1 periode, pengeluaran 1 periode, dan saldo akhir yang sesuai dengan catatan perusahaan. Yang ketiga ada rekonsiliasi 8 kolom. Mencari saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir yang tepat atau benar.
Di sini saya juga lampirkan contohnya. Contoh di sini saya ambil dari PT Van Parsi. Dia mempunyai kas dan menerima laporan bank untuk bulan Januari 2003 sebagai berikut. Pada lampiran bank, saldo 1 Januari sebesar Rp29.477.100, penerimaan pada bulan Januari sebesar Rp106.062.000, termasuk setoran 30 Desember 2002 yang diterima pada 2 Januari 2003, yaitu sebesar Rp2.577.000, dan wesel ditagihkan oleh bank sebesar Rp2.492.500. Pengeluaran bulan Januari yaitu sebesar Rp120.640.500, termasuk cek beredar bulan Desember 2002 yang baru dicairkan pada bulan Januari 2003, yaitu sebesar Rp4.052.500. Biaya bank sebesar Rp15.800 dan biaya penagihan wesel sebesar Rp62.500 serta cek kosong sebesar Rp594.700. Saldo akhir bulan Januari yaitu sebesar Rp14.898.600. Pada catatan perusahaan yaitu saldo bulan Januari sebesar Rp28.600, penerimaan bulan Januari sebesar Rp104.285.000, termasuk setoran 31 Januari diterima bank 1 Februari 2003 sebesar Rp3.292.500, pengeluaran bulan Januari sebesar Rp19.524.150, termasuk cek beredar bulan Januari belum dicairkan sampai akhir Januari yaitu sebesar Rp3.519.150. Maka saldo akhirnya yaitu Rp12.762.450.000. Perusahaan salah mencatat pengeluaran sebesar Rp230.000, dicatatnya sebesar Rp320.000 dalam buku perusahaan. Cek sudah ditulis dengan benar. Ini adalah contoh rekonsiliasi 2 kolom. Yang ini yaitu contoh dari rekonsiliasi 4 kolom. Dan yang ini adalah contoh rekonsiliasi 8 kolom. Untuk lebih jelasnya, silakan di-pause video ini untuk bisa mengecek lebih detailnya lagi. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.